Ada agama baru yang boleh dikatakan apa ya, mungkin dokumennya lengkap gitu ya, surat-suratnya ada, terus pengikutnya udah mulai banyak dan mereka merasa nyaman dengan agama itu. Akhirnya agama itu digandeng oleh Romawi dengan harapan orang-orang Kristen ini bisa mendukung kaisar gitu. Nah, Romawi sendiri sudah ratusan tahun menyembah dewa matahari, Pak. Namanya Dewa Sol namanya. Orang Romawi sendiri sudah sekian lama menggunakan tanggal 25 Desember itu untuk merayakan kelahiran Dewa Matahari. Ya, jadi kalau di Eropa itu kan memang tidak semua daerah tuh bisa menerima cahaya matahari, ya, karena mungkin posisi bumi dan matahari ya, bagian bumi bagian utara tuh memang tidak semuanya bisa terkena matahari secara penuh seperti kita di Katulistiwa gitu, Pak. Jadi di daerah-daerah tertentu itu mereka bisa melihat kalau tanggal 21 Desember mataharinya kelihatannya belum penuh, kecil. 22 makin besar, 23 makin besar, 24 makin besar, 25 full gitu, Pak. Full apa namanya? Full penampakan mataharinya. Dianggapnya itu adalah dewa matahari yang menang dari peperangan atau dianggap lahirnya dewa matahari. Jadi sudah ratusan tahun bangsa Romawi menyembah dewa matahari. Ada agama baru yang memasukkan agama baru ini juga kaisarnya juga, Pak. Kaisarnya menggandeng orang Kristen, kemudian kaisarnya membuat Decree of Milan namanya, Edict of Milan tahun 313 Masehi bahwa Kristen boleh dianut di Romawi. Baru nanti tahun 380 Kristen menjadi agama resmi Romawi. Nah, transisi ini dari penyembahan dewa matahari ke Kristen dengan simbolnya Yesus ini yang menggantikan tanggal 25 Desember itu. Kalau tadi ya 25 Desember itu menyembah dewa mataharinya diganti dengan Yesus. Makanya Bapak mungkin pernah melihat lukisan atau foto Yesus, di belakangnya ada lingkaran begini, Pak. Pernah lihat, Pak? Nah, itu peninggalan dari dewa matahari. Itu namanya halo, Pak, ya. Ya. Mungkin nanti ada Bunda Maria juga di belakangnya ada bulatan begini. Itu bisa jadi adalah peninggalan dari sisa-sisa penyembahan dewa matahari. Jadi Yesus yang baru menggantikan dewa matahari ini juga disebut matahari yang tidak terkalahkan gitu, Pak. Itu dua cara itu, Pak, ya. Namun kalau mau dianggap Yesus disebut lahirnya 25 Desember menurut kitab mereka sendiri, Pak, mereka mengakui, Pak, meleset hitungnya. Ada kata-kata ini, Pak, di sini. Saya kalau tunjukkan ini kepada orang Kristen bingung dia. Kitab suci hitungan tahunnya meleset gitu. Ya. Memang ada salah perhitungan ketika baru dihitung. Tahun Yesus lahir 6 sebelum Masehi, terjadi kesalahan dalam menghitung awal dari era Kristen meleset 6 tahun. Ini tahunnya nih ya. Tanggalnya nggak usah ngomong, Pak, nggak ada tulisannya 25 Desember gitu. Kristen sendiri, Pak, Kristen sendiri itu juga tidak seragam. Kebanyakan di seluruh dunia merayakan Natal 25 Desember, tetapi juga ada Kristen-Kristen lain yang lebih kecil, yang minoritas, merayakan Yesus lahir itu di bulan Januari, Pak. Ya, tanggal 6 atau 7 Januari gitu. Epifani namanya. Jadi belum seragam gitu, Pak, ya, meleset. Ada yang mengatakan, Bible lain mengatakan penulis Lukas khilaf gitu kan. Penulis kitab khilaf gitu, Pak. Jadi kitab apa kalau bisa? Kitab khilaf kalau bisa. Ya, gitu, Pak, ya. Tadi yang kedua apa tadi? Yang tidak memperjuangkan Palestina. Oh, memperjuangkan Palestina. Gini, Pak. Kalau orang Kristen secara apa ya? Secara histori gitu, Pak, ya. Mereka menganggap Palestina sebagai tanah suci hanya karena ada tempat yang dianggap sebagai Yesus dikuburkan. Namanya The Holy Sculpture kalau nggak salah. Mereka juga tidak sebenarnya mereka tidak merasa itu penting sekali, karena yang penting bukan tempatnya, tapi yang penting buat mereka tuh Yesusnya sudah diangkat gitu loh, Pak. Kepercayaan mereka tuh begitu. Nah,
mereka memang kelihatannya di luar sebagian mendukung Israel, ya Pak ya, mendukung Zionis Israel. Kenapa? Hanya gara-gara di dalam kitab mereka menceritakan tentang Bani Israel, gitu. Ya, yang asalnya dari sini, gitu. Kitabnya orang Yahudi. Karena kitabnya orang Yahudi sudah menjadi separuhnya kitab orang Kristen, makanya mereka merasa punya ikatan rohani, gitu Pak. Orang Kristen juga mau disebut bangsa Israel, tapi cuma secara rohani, gitu ya. Nah, mereka juga tidak bisa intervensi terlalu jauh ke dalam, karena kan itu sudah urusan dalam negeri Israel, gitu Pak. Tapi secara sikap ada sebagian Kristen yang mendukung, ada juga sebagian Kristen yang biasa-biasa saja, gitu, tidak sampai yang bagaimana seperti kita, gitu. Kalau kita umat Islam mendukung Palestina kan karena penderitaan saudara-saudara kita yang di sana Pak, ya kan, mereka seperti orang yang terkepung, gitu. Bangsa lain nggak bisa nolong, mereka juga nggak bisa bertahan, mereka cuma bisa dihajar berkali-kali, gitu. Yang bisa melawannya cuma kelompok yang tertentu, gitu. Kita yang berusaha membantu mereka, itu Pak kira-kira ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hendro, asalnya dari Riau. Ingin bertanya kepada Bapak, kenapa perubahan, kenapa ada yang pertama ada kitab yang dari Yahudi yang tebal itu ya Pak, yang tebal, terus kemudian kenapa ada kayak beberapa kitab-kitab yang di bawahnya terus ditulis lagi, itu tujuannya apa gitu Pak. Nah terus kemudian saya sangat prihatin sekali dengan kejadian yang terjadi di Palestina, karena hal itu sangat sadis sekali Pak, sangat sadis sekali. Kenapa masyarakat di seluruh dunia, bahkan organisasi yang seharusnya menentang hal tersebut, kemudian sampai sekarang masih aja terjadi seperti hal-hal kayak pembantaian, kayak hal-hal yang lain-lain seperti yang tidak sangat manusiawi sekali Pak. Kemudian saya mohon berdasarkan dari pengalaman Bapak, sarannya atau sarannya dari Bapak untuk kami yang generasi yang bisa dikatakan umurnya masih belum di atas, masih 30-an atau masih 31 atau setara kami mohon arahannya kepada Bapak, bagaimana caranya kami selaku orang yang masih umur yang masih segini, masih kajiannya belum terlalu dalam sedalam bapak-bapak dan mas-mas atau yang lebih tua yang ada di sini, agar kami bisa untuk menanamkan di circle-circle kami bahwasannya kalau hal tersebut adalah kita harus menaruh perhatian yang lebih terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena saya perhatikan sendiri dari lingkungan-lingkungan kami, tempat kami bekerja, tempat kami duduk atau circle-circle kami, hal itu seperti hal yang sudah mereka tahu, tapi mereka hanya ya gitu aja, tapi mereka tidak ada hal yang menggerakkan. Contohnya kan sekarang ada kayak boykot beberapa merek yang mendukung kegiatan yang sangat tidak manusiawi tersebut. Nah, dari Bapak kira-kira apa sarannya untuk kami selaku apa yang bisa kami lakukan, pergerakan kecil untuk istilahnya menanamkan aware terhadap hal kejadian yang berulang-ulang ini Pak, begitu Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau tadi pertanyaan pertama, kenapa mereka ada tulisan tambahan gitu ya? Masih terkali lagi Pak, setelah ada kalimat Yahudi kita tulis lagi sementara kalau dari dulu itu sampai sekarang Yahudi tulis lagi itu apa Pak? Gini, jadi ini saya cerita dari awal dulu ya, supaya Mas tahu konteksnya ya. Kitabnya orang Yahudi ini
ditulis, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum ya, 450 sebelum Masehi. Kemudian di abad ketiga, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, kenapa diterjemahkan dalam bahasa Yunani? Karena pada saat itu daerah Mediterania, ya, Mesir, Palestina, Persia, Babilonia, Sumeria sampai ke atas itu daerah Eropa Selatan, itu daerah namanya daerah Mediterania, ya, yang di tengahnya ada Laut Mediterania. Semua daerah itu dulu dikuasai oleh bangsa Yunani dari tahun 332 atau 322 saya lupa, sampai tahun 63 sebelum Masehi, ya. Jadi sepanjang kurang lebih 250 tahun daerah itu dikuasai oleh Yunani dengan bahasa Yunaninya, ya kan? Jadi bahasa Yunani sudah menjadi bahasa regional. Budayanya juga begitu. Budayanya adalah budaya Helenisme. Jadi waktu itu di Mesir ada seorang raja namanya Raja Ptolemy II. Raja Ptolemy II ini adalah keturunan dari raja bonekanya dari Alexander Agung. Alexander Agung ketika menaklukkan daerah itu dibantu oleh seorang jenderal namanya Ptolemy. Ptolemy diberikan Mesir sebagai daerah kekuasaannya, punya keturunan beberapa orang yang disebut dengan Ptolemy II, di mana di daerah Mesir itu di kota Alexandria ada perpustakaan besar yang dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia pada saat itu. Raja Ptolemy II pengen punya kitab ini tapi dalam bahasa Yunani. Nah, akhirnya diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, jadinya kitab Septuaginta, gitu ya. Ya, diterjemahkan dari tahun 270 sampai selesainya 132 sebelum Masehi. Ya, sebelum ya. Jadi sebelum ada Nabi Isa nih. Setelah jadi, kitab ini beredar terus sampai Nabi Isa dilahirkan, sampai Nabi Isa diangkat, bahkan beberapa abad setelah Nabi Isa pun ini masih beredar. Di abad-abad kedua, ketiga, keempat, terjemahan bahasa Yunaninya diresensi namanya mas, diresensi sama orang-orang gereja, orang bapak-bapak gereja, ya. Diresensi itu artinya dikritik terjemahannya, diubah-ubah terjemahannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan akidahnya orang Kristen. Setelah terakhir diresensi oleh Origen, Lucian, dan Hesesius yang di abad keempat oleh Hesesius ini, barulah di akhir abad keempat ini dijadikan satu sama kitab-kitabnya orang Kristen. Orang Kristen juga menulis kitab mereka sendiri dari sejak pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, ya. Setelah dipilih-pilih, baru akhir abad keempat ini dijadikan satu, mas. Inilah kitabnya orang Kristen pertama kali, ya. Kemudian setelah ini diterjemahkan lagi ke bahasa Latin, diterjemahkan bahasa Jerman, bahasa Inggris, termasuk bahasa Indonesia, jadinya ini. Ya, makanya di sini ada dua bagian, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, gitu kan? Terus permasalahannya di mana? Salahnya di mana? Salahnya adalah ketika terjemahan bahasa Yunaninya diresensi, kitab ini menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus, gitu. Seolah-olah sudah meramalkan akan kedatangan Yesus, gitu. Ya, yang menceritakan Yesus kan adanya di sini, kitab yang ini, perjanjian baru. Yang ini seolah-olah berbicara Yesus itu akan datang, gitu, di sini kitab ini. Kenapa begitu? Karena di kitab yang ini tadi berbicara tentang adanya Mesias yang akan datang, ya. Mesias itu apa ya? Kalau kita mungkin seperti kayak Satrio Piningit gitulah. Konsepnya begitu, ya. Ada yang mau datang gitu, Ratu Adil gitulah. Orang Yahudi punya konsep begitu, Mesias. Konsep Mesias itu yang di sini diperkosa, tanda kutip ya mas ya, diperkosa konteksnya oleh orang-orang Kristen, sehingga Mesias yang akan datang itu oleh Kristen diklaim sebagai Yesus di sini. Orang Yahudi bilang Mesias itu siapa? Nggak tahu siapa. Kapan datangnya? Nggak tahu. Belum tahu, belum datang gitu. Sekarang sudah datang belum? Belum.
Syaratnya apa Mesias itu? Syaratnya itu adalah Mesias yang akan datang itu harus benar-benar murni manusia, bukan Tuhan sendiri yang turun jadi manusia gitu. Tapi kalau Kristen kan bilang Yesus itu Mesias, tapi Yesus juga Tuhan. Jadi beda kan konsepnya kan? Yahudi bilang Mesias manusia, Kristen bilang Mesias Yesus itu Tuhan sendiri yang jelma jadi manusia. Yang kedua, orang Yahudi bilang yang Mesias itu nanti yang datang itu harus keturunan Nabi Daud melalui anaknya Salomo atau Sulaiman. Itu syarat yang kedua. Di sini makanya ditulis Yesus anak Daud atau keturunan Daud. Tapi diceritakan juga ayahnya Yesus yang disebut Yusuf di sini itu memang dianggapnya keturunan Daud, tapi karena Yesus bukan anak kandung Yusuf, berarti kan adopsi. Orang Yahudi bilang, mohon maaf bro, kalau adopsi nggak terima, gitu. Harus benar-benar keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Nanti diambil lagi dari jalur Maria. Maria keturunan Daud, tapi Maria keturunan Daud lewat anaknya Nathan, bukan Salomo. Gitu. Tidak memenuhi syarat sebagai Mesias yang dijanjikan di sini. Dua. Yang ketiga, orang Yahudi bilang Mesias yang akan datang itu nanti datang kalau semua orang, semua bangsa di dunia ini sudah tidak ada yang mengangkat senjata, artinya sudah tidak ada perang. Lah Yesus di sini lahir masih ada perang, bahkan setelahnya ada perang dunia. Jadi bukan Mesias yang di sini. Karena dibilang di sini kalau Mesias yang akan datang itu kalau sudah tidak ada perang baru dia datang. Yesus datang kecepatan kan, masih banyak perang gitu. Jadi tidak dianggap sama Yahudi, tidak diterima oleh Yahudi. Tiga, yang keempat, orang Yahudi bilang Mesias yang akan datang itu dia datang ketika semua manusia di bumi ini sudah mengenal Hashem. Hashem itu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Dia disebutnya Hashem, nama itu gitu ya. Karena orang Yahudi tidak boleh menyebut nama yang 4 huruf itu Yud He Vav He, gitu, nggak boleh. Mereka ganti dengan Hashem atau Adonai. Yesus sendiri lahir sampai sekarang pun masih banyak orang nggak kenal Tuhan kan? Masih banyak nggak? Masih. Suku-suku pedalaman ya masih banyak yang tidak kenal Tuhan, yang animisme, yang dinamisme dan sebagainya. Jadi udah gagal lagi kan? Terus kemudian orang Yahudi bilang yang di sini syarat yang kelima, Mesias yang akan datang itu bukan datang menyelesaikan misi terus pergi terus datang lagi gitu, nggak begitu. Datang cuma sekali menjadi raja bangsa Israel, membawa damai di seluruh dunia, selesai sampai mati. Tapi kalau Yesus kan diceritakan dia sudah datang, dianggap sebagai Mesias, sudah mati, sudah bangkit dari ketiga, sudah diangkat, nanti mau datang lagi kan begitu kan, beda berarti konsepnya. Itu 5 alasan mengapa Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Kristen yang menulis ini mengklaim bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan di sini. Di sini, ini berasal dari sini, tapi yang ini terjemahannya sudah dirubah-rubah sesuai dengan perspektifnya orang Kristen. Itu yang terjadi mas, urutannya begitu ya. Jadi kalau mas tanya kenapa ditulis-tulis, ya karena memang orang, contoh misalnya kalau mas mau baca kitab tafsir ulama siapa tapi masih dalam bahasa Arab gitu, tapi mas bahasa Arabnya pas-pasan atau nggak bisa bahasa Arab kan pasti pengen yang punya bahasa Indonesia kan. Nah kurang lebih gitu mas. Jadi ditulis lagi terjemahan gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain.